Selamat malam pemirsa, Assalamualaikum. Senang sekali saya Tisa Noveni menjumpai Anda dalam Apa Kabar Indonesia Malam. Nah, bagi Anda tidak punya rencana apapun, pastikan Anda tetap di depan layar kaca Anda, di depan TV One pemirsa, karena selama 1,5 jam ke depan kami akan hadirkan informasi-informasi penting dan juga perbincangan-perbincangan menarik tentunya di sini. Salah satu di antaranya pemirsa mengenai virus corona yang akhir-akhir ini selama beberapa minggu belakangan ini merebak di seluruh dunia, termasuk juga Indonesia, meskipun sampai saat ini pemerintah mengatakan belum ada satupun warga negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia ini terjangkit virus corona. Tapi kita ketahui bahwa akhir-akhir ini, beberapa minggu belakangan ini pemirsa, masyarakat dunia merasa khawatir dengan berbahaya virus corona yang berasal dari Cina. Ribuan orang sudah menjadi korban virus ini. Dan benarkah Indonesia saat ini betul-betul steril dari virus corona? Mengingat saat ini memang ada beberapa, sempat kemarin kita dengar ada beberapa suspek dari virus corona, tetapi menurut pemerintah terkait, khususnya Menteri Kesehatan menyebutkan bahwa korban ataupun yang menderita suspek yang mirip gejala dengan virus corona ini bukanlah korban dari virus corona. Nah, kita akan jawab pertanyaan ini pemirsa lebih lengkap lagi dengan sejumlah narasumber tentunya usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi. Secara global, sejumlah negara ini menutup pintu masuk, baik itu untuk masuk ke dalam negerinya ataupun juga untuk keluar dari negerinya, khusus untuk warga negara mereka ini, mereka banyak yang dilarang untuk melakukan aktivitas di luar negeri begitu. Tetapi kita justru sebaliknya, kita mendengar tadi bahwa justru pariwisata ditingkatkan dan mengeluarkan juga dana ekstra untuk influencer untuk tidak ataupun untuk menunjang pariwisata dan sektor perekonomian Indonesia. Artinya supaya tidak takut. Nah, tapi pertanyaannya, benar nggak sih Indonesia ini bebas dari virus corona hingga saat ini? Untuk menjawab itu, kami sudah terhubung dengan sejumlah narasumber. Saya perkenalkan dulu dua orang narasumber yang sudah bergabung bersama kami. Bersama saya di studio merupakan politisi dari PKS dari Komisi 8 juga. Selamat malam Pak Bukhari, Assalamualaikum. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bang Abalin, ini kalau kita lihat tampaknya pemerintah tidak begitu aware kah dengan kasus ini, dengan corona ini? Kayaknya kita nggak ada takut-takutnya gitu sama corona. Penting bagi kita untuk harus bisa mempersiapkan diri. Karena itu mempersiapkan dirinya gimana Bang Abalin? Sampai sekarang kalau misalnya kita jalan-jalan nih ke di sejumlah daerah di Indonesia, mungkin dari Sabang sampai Merauke, saya lihat aja di Jakarta nggak semua orang kok pakai masker kemana-mana. Artinya kita sendiri pun juga kayaknya nggak aware dengan virus tersebut, juga nggak ada. Ke Komisi 8, Pak Bukhari, sebetulnya memang tidak ada yang perlu ditakutkan, tapi kita tetap antisipasi. Anda sebagai wakil rakyat melihat ini bagaimana? Ya, jadi saya pikir bahwa masalah COVID-19 ini kan sudah menjadi sesuatu yang... Dokter? Selamat malam. Ya, ini tampaknya tadi dinilai oleh wakil rakyat, tampaknya pemerintah tidak transparan untuk memberikan informasi mengenai virus corona di Indonesia. Iya, kita kan berbicara berbasis data ya. Kita tidak berbicara berbasis asumsi. Kalau mengatakan kita zero itu asumsi juga. Data yang kita miliki dari 143 sampel yang kita ambil dari 143 orang yang menunjukkan gejala dan memiliki riwayat perjalanan ke daerah-daerah. Untuk pemeriksaan orang ini terjangkit atau terserang COVID-19 ini harus dilakukan pemeriksaan sebanyak 2 kali. Itu apakah benar, dan apakah kalaupun benar, apakah sudah dilakukan pemeriksaan double ini, Pak? Ada SOP yang kita kerjakan ya, terutama spesimen di hari pertama, dan kemudian kita lakukan lagi pengambilan spesimen di hari kedua. Pak Bukhari, sebetulnya ada antisipasi kok, kita juga tanggap kok sama masalah COVID-19 ini, apalagi sih yang kurang toh. Pak Bukhari, sebetulnya ada antisipasi kok, kita juga tanggap kok sama masalah COVID-19 ini, apalagi sih yang kurang toh dunia asing terhadap Indonesia. Benar begitu sekali, ya. Baik. Berkaitan dengan masalah sikap berbagai macam negara ini. Oke, baik. Nanti kita minta kesediaan dari Dr. Ahmad, perwakilan dari Kemenkes. Begini, saya mendapatkan informasi bahwa sejumlah negara diplomat dari negara-negara barat dan juga termasuk Amerika Serikat ini mereka khawatir dengan cara penanganan virus COVID-19 di Indonesia. Bagaimana cara kita sebagai pemerintahan COVID-19 di Indonesia? Tapi kita sebagai warga negara Indonesia pun juga harus lebih aware lagi, lebih waspada lagi. Dan usai jeda berikut, kami masih punya satu tema perbincangan yang akan kami bahas, yaitu mengenai soal bisnis online yang tipu-tipu tiket kekinian. Sesaat lagi, kami kembali sesaat lagi. Karena menggunakan seorang katakanlah public figure, influencer,
Ini kenapa ya tampaknya ini bukan pertama kali loh terjadi, maksudnya public figure terjerat. Saya tidak cek soal legalitas. Saya tidak tahu ini legalitasnya ada atau tidak perusahaan ini. Yang ketiga, Kang Maman, Ya. idealnya tadi Kang Maman pernah nyebutin tadi sekitar 80 juta untuk sekali endorsement, sekali nge-tweet, sekali Instagram. ada yang seperti itu. Selebgram orang dia dapat berapa persen keuntungan di situ. Oke. Itu yang akan dikejar Ada betul. konsekuensi. Ini yang betul-betul harus diperhatikan betul oleh selebriti ketika mereka mau menanam produk. Tapi membujuk orang, bikin testimoni, pengakuan seolah-olah dia menggunakan produk itu dan berhasil. Dia telah melakukan perjalanan dan berhasil. Kalau ditemukan unsur kebohongan. Ini kalau yang Kang Maman lihat dari sepengetahuan Kang Maman lah, mereka itu paham tidak sih dengan hal-hal yang seperti ini ya, harus aware, harus waspada, atau ya udahlah aku posting aja gitu. Janjian hukumnya. Main tanda tangan saja, cuman bilang, kita dikontrak 10 kali nih di Twitter, 10 kali di Instagram, 2 kali di Facebook, 3 kali di YouTube misalnya. Totalnya Angkanya nominalnya besar. lumayan gitu ya. Yang akan dilihat pertama kali adalah soal nilai kontrak. Perjanjiannya tidak, mereka sudah cek nggak ke BPOM kalau produk ke... Kang Maman atas Sama-sama, waktunya sudah Tisa. berbagi bersama kami di program Apa Kabar Indonesia Malam. Dan pemirsa, demikian kebersamaan kita dalam program Apa Kabar Indonesia Malam kali ini. Saya Tisa Noveni dan sesaat lagi pemirsa, Anda dapat menyaksikan program Kabar Utama bersama Windy Wellington Nia. Selamat malam dan sampai jumpa.